Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang ohayo de gozaru. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar hiragana. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak minasang, terutama teman-teman yang ingin belajar huruf Jepang mulai dari dasar. Ini tidak disarankan untuk yang sudah pro ya, jadi saya khususkan untuk teman-teman yang masih awal-awal belajar bahasa Jepang nih, pengen tahu seperti apa sih huruf-huruf Jepang itu, terus gimana sih huruf dasarnya, mungkin cara bacanya gimana. Jadi kita akan belajar mulai dari huruf hiragana. Oke. Saya akan memberikan tips-tips buat teman-teman yang masih pemula, yang masih ingin belajar terutama ya. Untuk yang pro sudah pernah belajar huruf hiragana, boleh sih lihat untuk sebagai referensi sambil mengingat-ingat huruf-huruf hiragana yang sudah dipelajari, atau mungkin menggunakan tipsnya pada pembelajaran huruf kanji mungkin ya kan. Seperti yang kita ketahui, huruf kanji memang agak susah untuk dipelajari, tapi kalau sudah belajar pasti gampang. Iya. Oke, kita lanjut. Tips yang pertama, memahami dan mengidentifikasi huruf hiragana tadi ya. Ya. Oke. Kita mulai dari huruf hiragana yang dasar. Ini sudah saya buatkan tabel di sini. Mungkin minasan ingin men-screenshot bisa klik tombol pause-nya ya. Di screenshot dulu mungkin. Kak, ini kok warnanya kok ada yang beda ini. Ada yang warnanya coklat, terus ada XX, ini maksudnya apa? Oke ya, kita bahas dulu huruf hiragana dasar ini, apa perbedaannya dengan huruf-huruf pada umumnya ya, huruf Latin pertama yang biasa kita pakai di bahasa Indonesia. Bila di bahasa Indonesia seperti yang kita ketahui itu ada huruf A, B, C, D ya. Kalau di Jepang ini hurufnya rata-rata adalah vokal. Jadi sekalipun ada huruf konsonan, namun tetap nanti akan bertemu dengan huruf vokal ya. Jadi tetap bacanya tetap jadi vokal. Tuh. Oh iya, ini tadi ada pertanyaan juga kan ya. Kenapa Kak kok ini warnanya coklat? Kenapa ini? Ini juga ada X. Nah, kalau yang warnanya coklat ini untuk sebagai pengingat ya. Jadi tidak sesuai dengan ini ya. Ini kan huruf T ya, yang di sini huruf I. Jadi tidak selalu huruf Jepang sesuai dengan huruf konsonan gitu. Konsonan bertemu dengan huruf vokal, nanti tetap bacanya nanti huruf vokal dan konsonan itu tadi. Misal ta, ti, bukan ti ya, tapi ci. Gitu juga yang ini juga su. Terus ini Kak kok juga warna coklat kan, padahal kan ini juga bacanya tetap si. Ada perbedaannya ya, kalau S sama I kan si biasa ya, kalau ini ada H-nya dari si gitu. Terus ini juga berbeda ya, H, hi, hu, bukan hu tapi fu. Di Jepang menggunakan fu ya. Terus ini Kak kok ada tanda silang nih. Ini saya silang mungkin untuk mempermudah minasang untuk menghafal ya. Jadi kalau huruf ya dan wa ini hanya ada beberapa aja. Kalau huruf ya ini cuman ada 3 huruf ya, ke bawah ini hanya ada 3 huruf. Cuman ada ya, yu, dan yo. Begitu juga wa hanya ada wa dan wo. Gitu. Kak, ini terus kok warnanya biru, terus hurufnya warnanya merah sendiri, kok beda ya? Ini termasuk huruf mati ya, huruf N.
Contohnya mungkin benkyo gitu, contoh kalimatnya seperti itu untuk sebagai penekanan gitu. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman tentang huruf ini mungkin bisa di komen di bawah ya, mungkin untuk jadi pembelajaran bagi teman-teman yang masih belajar huruf hiragana dasar. Oke, kita lanjut ya. Ini tips yang paling itu ya, berlatih menulis sesuai dengan cara penulisan. Oke, ini paling penting nih teman-teman ya. Jadi usahakan kalau berlatih menulis ini juga pesan ya buat teman-teman yang belajar huruf hiragana ya. Dulu saya untuk berlatih huruf ini itu sering-sering latihan menulis, dan itu sesuai dengan cara penulisan. Jadi tidak serta-merta harus yang penting sesuai sama, tidak, tapi harus sesuai penulisan agar jauh lebih mudah dihafal dan juga penulisannya itu sempurna. Oke ya, kita lanjut langsung ke latihan. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa minasan disiapkan alat tulis dan juga peralatan untuk menulis ya. Terutama kalau saya sarankan menggunakan buku kotak yang ukurannya agak besar, terutama untuk menulis huruf Mandarin atau huruf Jepang. Bisa ditanya di toko alat tulis terdekat. Ya, saya tidak promosi. Oke, lanjut. Ya, ini ya hurufnya ya. Ya, ini yang pertama huruf A. Ya, peminasan bisa dicatat sekarang. Akan saya beri waktu beberapa detik ya untuk mencatat. Mungkin kalau yang tidak mau mencatat bisa langsung di pause atau di screenshot ya. Jadi tidak membuat waktu durasi bertambah. Iya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke kolom komentar ya. Oke, lanjut. Iya, saya lupa tadi memberikan animasinya satu persatu. Oke ya, sekarang lanjut ke huruf K. Ya, huruf K seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, lanjut next. Ya, ini adalah huruf Q. Jadi ini cara tulisnya di sini ya teman-teman ya. Ada GIF untuk melihat teman-teman mungkin dua contoh cara penulisannya. Di sini ada. Jadi mungkin ini urutan untuk penulisannya seperti ini. Lalu di sini ada cara menulis secara langsung ya. Tutorialnya seperti ini. Oke. Lanjut huruf Q. Oke, huruf Q yang menurut saya paling mudah untuk dipelajari ya. Sangat mudah. Cuman satu coretan. Set, sudah selesai. Oke, lanjut huruf K. Huruf K. Oh ya teman-teman, mungkin yang masih baru belajar ya, baru belajar nih, Kak kok ini penulisannya kok agak kayak ketarik ke atas gini. Ya ini bebas ya teman-teman ya, terutama kalau shodo atau kaligrafi ini biasanya pakai menggunakan ada yang seperti ini ya, tarik ke atas gini. Set. Namun kalau penulisan biasa kalian cukup menulisnya satu seret gini, terus juga hanya cukup tarik biasa saja, tidak perlu sampai itu, tidak apa-apa. Oke, lanjut ke huruf Ko. Oke ya, Ko ini juga gampang ya, sama kayak mungkin lebih mudah juga karena cuma seperti sama dengan gitu. Dulu saya menghafalkannya seperti itu. Oke, lanjut ke huruf Sa. Bisa dicatat ya, sambil dicatat ya teman-teman. Mungkin kalau terlalu cepat mungkin bisa di pause dulu atau mau di screenshot dulu supaya lebih mudah dalam mempelajari huruf hiragana dasar ini. Oke,
Next huruf C. Nah ini juga termasuk nih paling gampang juga menurut saya. C, udah gini aja doang, udah set gitu. Cuman seperti kayak kail pancing gitu ya. Oke lanjut huruf Su. Oke lanjut ke huruf C. Nah ini juga huruf So ini agak sulit ya kalau ditulis. Tapi bukan berarti susah ya. Bukan berarti sulit sekali, tidak. Karena sebenarnya cuman satu coretan saja. Satu kali set udah, tidak menggunakan 3 atau sampai 5 coretan, cuman satu coretan saja. Namun perlu ada ketelatenan ya, jadi satu kali seret ini terus langsung ke bawah ya, seperti di GIF ini ya, di animasi ini ya, langsung tidak ada terpotong seperti ini ya. Ini kan terpotong dulu terus baru disambung lagi. Oke, saya next. Oke, yang selanjutnya adalah huruf Ta ya. Huruf Ta. Huruf Ta ini cara menghafalnya mungkin minasan bisa ini ya. Mungkin di sini ada seperti huruf T ditambah dengan huruf Ko tadi, hiragana Ko tadi ya. Mungkin bisa seperti itu. Jadi lebih mudah untuk menghafal ya. Bisa mungkin percoretan ini minasan bisa membayangkan, oh ini seperti ini ya, huruf Ta yang seperti ini ya. Bisa seperti itu ya. Oke lanjut huruf C. Nah huruf C ini huruf yang termasuk saya rasa mudah ya minasan, karena hurufnya seperti angka 5, namun di sini tembus ya. Kalau angka 5 kan sampai ini aja ya, ini sini saja. Kalau ini enggak ada garisnya di sini set, terus langsung gini. Nah ini Tsu juga hanya cuman satu coretan ya. Nah kalau minasan pernah lihat anime atau Kamen Rider, pasti ada, terutama anime lama ya, kayak misalnya anime lama atau Kamen Rider lama ini biasanya ada huruf Su di paling bawahnya sini ya, Su gitu kalau tidak salah tulisannya, yang artinya to be continue ya, mungkin seperti itu ya. Biasanya ini banyak sekali ditemukan di anime. Oke, lanjut huruf T. Nah ini huruf T tadi mirip seperti huruf So ya, kalau tidak salah ya. Kalau huruf So kan ada garisnya di sini nih, garisnya di sini. Nah ya, tapi langsung ya. Yang selanjutnya adalah huruf To. Huruf To. Oke lanjut. Nah ini huruf Na ya. Huruf Na hampir mirip seperti huruf Ta tadi ya. Cuman di sini ada perbedaan, ada garis, terus ada lengkungan langsung belok di sini nih. Nah ini sama ya, yang di sini sama, namun yang bagian yang di sini berbeda ya. Huruf Na. Oke, lanjut huruf Ni. Oke, huruf Ni juga sama, ada kayak huruf Ko sebelumnya di sini. Lalu ada garis gitu. Oh ya, minasan ini usahakan kalau menulisnya ini seperti minasan latihan menulis pada waktu belajar huruf alfabet ya. Jadi satu persatu gitu, mengikuti titik-titik. Kalau dulu kan alfabet kalian belajar di TK atau SD, atau mungkin juga playgroup yang PAUD mungkin juga. Jadi mengikuti titik-titik gitu. Kalau di sini mengikuti arahan garisnya ini ya. Jadi harus urut satu persatu.
Supaya apa? Supaya seperti yang saya sampaikan tadi, jauh lebih mudah untuk menghafal dan juga lebih paham. Oke, lanjut. Huruf nu. Oke, lanjut. Huruf nu ini ya tadi ada nyamuk ya, maaf ya. Huruf nu, oke, seperti ini ya bentuknya. Maaf tadi ada nyamuk. Oke, lanjut huruf ne ya. Mungkin teman-teman yang sudah pro atau sudah pernah belajar huruf hiragana bisa sharing-sharing gimana sih caranya belajar hiragana. Mungkin ada tips, karena kenapa saya tidak bisa memberikan terlalu banyak tips ke teman-teman yang lagi belajar huruf hiragana ini, karena tiap orang memiliki cara belajarnya masing-masing ya, jadi tidak bisa spesifik sesuai dengan cara belajar saya gitu. Tapi cuman saya hanya sharing ini seperti ini loh, mungkin kalau ingin belajar cara saya ini seperti ini. Oke, kita lanjut next ke huruf no ya. Huruf no sangat mudah ya. Satu kali aja seret sudah ya. Oke, lanjut yuk. Oke, huruf H ya. Huruf H cukup mudah ya minasanya diikuti ya, sama seperti huruf-huruf tadi ya, ada kesamaan-kesamaan, yaitu tadi garis satu gini, namun di sebelahnya ini berbeda-beda ya. Ada yang tadi itu kayak ko, yaitu ni ya, tadi 1, 2 gitu. Kalau H ini ada ini satu garis di sini terus lengkung bawah. Oke, lanjut next ke huruf H. Nah, ini huruf H ya. Untuk nulisnya agak susah ya. Kalau saya nih dulu agak susah untuk menyempurnakan sih sebenarnya, untuk menyempurnakan aja. Kalau menulisnya itu gampang ya minasang, sangat mudah untuk dihafal ya. Huruf yang satu kali coretan ini memang sangat simple gitu. Apalagi kalau nulisnya di buku yang kotak besar itu gampang banget. Oke, next lanjut huruf V. Nah, huruf V ini perlu itu ya, apa namanya, ketelitian ya untuk menulis ya. Kak, ini kok berbeda ya Kak? Pasti nanti ada yang tanya nih, kenapa yang berbeda ya? Ini sebenarnya lebih ke arah cara penulisan ya. Seperti yang saya bilang tadi, cara penulisannya Shodo atau kaligrafi bisa mengikuti seperti ini ya. Tapi kalau saya sebenarnya lebih ke arah yang di give ini nih, lebih gampang ya. 1 lalu 2, ini tarik garis sini terus langsung gini aja. Bisa langsung gini aja bisa. Banyak sih cara apa, mungkin minasan ingin melihat di internet juga banyak penulisan juga, referensi lain. Jadi minasan jangan terpaku oleh video saya saja ya, bisa mencari-cari di internet maupun di YouTube ya. Oke, lanjut huruf H. Nah, ini gampang nih huruf H. Oke, huruf H jadi tinggal seperti atap gitu aja. Oke, lanjut huruf H. Nah, ini huruf H nih ada kesamaan sama huruf H ya. Coba minasan lihat ya, bisa diperhatikan ya, seperti itu sama ya, cuman ada garis nih di atasnya nih. Oke, lanjut next. Iya ya, huruf ma ya. Huruf ma seperti ini, mirip sekali ya, mirip dengan huruf H ya, dan juga H. Cuman ini tembus terus gak ada sampingnya, gak ada garis ya. Lalu di sini ada huruf mi ya, huruf mi seperti ini coret-coretnya ya. Oke, next huruf mu. Oke, huruf mu kalau
Kalau ini ya seperti sepatu ya, kalau bisa mungkin minasang ingin membayangkan bentuknya seperti apa, mungkin bisa mengimajinasikan, wah ini kalau mi atau mu atau me itu bentuknya seperti ini, oh seperti ini gitu. Oke, lanjut huruf me ya. Huruf me mirip-mirip dengan huruf no dan no tadi ya. Mungkin nanti kita akan bahas di bagian review, mungkin minasang nanti takutnya semakin bingung ya. Oke, kita lanjut huruf mo ya. Huruf mo ada juga mirip-mirip dengan huruf C ya. Kalau huruf C kan satu ini aja, tapi kalau huruf mo ditambah 2 gini, terus agak melengkung ya, agak belok nih. Nah beda kalau huruf C kan tinggal satu kali garis itu aja. Oke, next huruf ya. Oke, huruf ya. Huruf ya seperti ini ya. Oke, next huruf U. Next huruf yo. Sambil dicatat ya minasang, mungkin supaya lebih cepat pemahamannya dan juga tidak memakan waktu ya. Mungkin kalau minasang masih, kak kok cepet banget sih nerangkannya, mungkin ya bisa kok ditulis di kolom komentar, mungkin akan saya perbaiki kesalahan saya untuk pembuatan video berikutnya ya. Mungkin tentang huruf katakana atau mungkin ada yang request tentang kanji, insya Allah akan saya buatkan. Bisa ditulis di kolom komentar ya kalau mungkin ada kesalahan atau mungkin ingin berbagi tips, boleh didiskusikan di forum di kolom komentar. Oke, kita lanjut huruf ra ya. Oke, huruf ra. Huruf ra ini kayaknya ada kesamaan dengan huruf C ya tadi ya minasan ya. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat mirip. Namun ada petik di atasnya, tidak ada garis yang melintang di sini ya. Oke, next huruf ri ya. Huruf ri. Oke, next. Oh iya kak, ini kok nyambung ya, nggak sama kayak ini ya. Ya kembali lagi, ini kadang ada penulisan seperti kaligrafi ya, jadi bisa ada yang bisa langsung lanjut garis gini set gitu, supaya penulisannya lebih cepat ya. Kalau ingin didikti atau apa, saya sarankan menggunakan sodo juga tidak masalah ya, cuman harus tetap bisa dibaca ya minasan ya. Jadi kalau seandainya didikte oleh sensei atau mungkin yang belajar bahasa Jepang nih tahu ya, kalau susahnya kalau didikte oleh guru. Jadi kalau menulis harus bisa cepat juga. Jadi saya sarankan bisa menggunakan langsung ri seperti ini ya. Atau yang nggak pengen ribet atau supaya bisa mudah dihafalkan, bisa menggunakan yang di tata cara penulisan yang satu persatu di sebelah kiri ini ya. Oke, next huruf re ya. Huruf re ya. Huruf re mirip seperti huruf ne ya. Oke, huruf ro. Ro ini sama dengan huruf ru ya. Sama, cuman dia los di sini lepas ya, lepas. Ya, kalau huruf ru ini ada lingkaran kecil yang langsung kembali lagi ke sini. Oke. Next huruf wa. Oke. Kita sampai ke sesi yang huruf hiragana yang terakhir nih ya, minasan. Oke, huruf wa ya. Lalu ada huruf wo juga di sini. Huruf wo. Lalu yang terakhir adalah huruf n. N ya, n atau n ya. Oke. Setelah belajar tadi gimana nih minasan nih? Apakah ada pertanyaan atau masih bingung? Ya mungkin bisa diulang lagi video yang saya setel tadi, atau mungkin bisa menggunakan referensi lain ya untuk belajar, jadi jangan terpaku. Oke, waktunya ke sesi tips 3 nih. Apa nih tips 3 senpai? Apa nih kak?
Tips 3 ya, review dan menganalisa. Kalau saya belajar huruf-huruf Jepang dulu, terutama huruf kanji ya. Kalau kanji nih perlu ya, namanya tips yang ketiga nih paling penting ya, review dan menganalisa. Jadi minasan harus bisa menilai ya, terutama wah ini tulisanku kurang seperti ini nih, wah tulisanku kok beda ya sama daftar tabel yang diberikan sama senpai nih, kok beda sama yang diberikan kakak ya, kak kok beda Pak. Nah kita bisa mereview lagi, terus mengulang-ulang, menganalisa mana sih yang salah, mana sih yang benar, kayak gimana sih. Terus yang penting lagi ini mencari apakah ada huruf-huruf yang sama ya di huruf hiragana, ada yang mirip-mirip nggak sih. Tadi kan kita sudah menemukan huruf-huruf yang kembar ya. Nah di sesi ini kita akan melihat huruf-huruf apa aja ya yang kembar-kembar itu tadi. Mungkin kalau minasang ingin menambahkan atau ada kekurangan bisa dilihat. Oke ya, awas terjebak ya. Dulu senpai ya, kakak ini dulu pernah kejebak sama ini huruf kembar. Saya nyebutnya huruf kembar. Huruf-huruf ini ya ini tetap huruf hiragana, tapi terkadang karena ini jebakan jadi saya sebut huruf kembar. Oke. Ya, di sini ada huruf A dan juga O. Nah, ini teman-teman senpai ini paling sering kejebak sama huruf ini ya. Terutama pada waktu kuis. Kuis nih ada gurunya bilang pakai kartu ya. Ini huruf apa? Oke. Teman-teman banyak yang jawab huruf A, padahal yang ditanyakan ini huruf O gitu. Ini ada perbedaan ya. Mungkin minasang bisa mengidentifikasikannya sendiri. Ya, saya akan membantu di sini. Kalau huruf A coretannya ini tembus ya. Lalu ini lingkarannya gak sama kayak ini ya, gak langsung jadi satu. Jadi lepas dulu. 1, 2, lalu kita lepas, jadi tidak langsung nyambung di sini terus langsung sini, enggak. Jadi biasa dulu, set, lepas terus baru disatukan. Kalau huruf O ini langsung sambung ya, 1 langsung puter, lalu dikasih petik 1 ya. Mungkin bisa minasang mungkin bisa diidentifikasikan sendiri, mungkin punya cara belajar dan menghafalkan yang berbeda. Oke, lanjut huruf I ya. Huruf I sama RI mirip-mirip ya, mirip-mirip. Huruf-huruf hiragana ini perlu dihafal dan juga perlu latihan ya. Jadi bukan hanya mungkin kalau huruf yang ini modelnya seperti ini namanya itu enggak hanya mengidentifikasikan saja ya. Jadi minasan juga harus menghafal, terus berlatih. Terus mungkin untuk tips tambahan ya untuk teman-teman ya, sering melihat huruf-huruf ini ya. Jadi baik di HP mungkin mau dipasang huruf hiragana, atau mungkin di kamarnya ya mau dipasang tabel huruf hiragana di mana-mana. Teman saya juga menerapkan demikian ya. Di HP hurufnya udah diganti huruf Jepang, terus di kamar mandi, bahkan di kamar mandi, di toilet ya, di kamar juga, di lemari, setiap ada tempat yang bisa dilihat langsung itu ditempeli dengan huruf-huruf hiragana ya, tabelnya itu tadi, cara penulisan maupun tabelnya. Jadi minasang kalau seandainya nggak sengaja lihat, oh ya ini bacanya ini, jadi minasang lebih familiar lah melihat huruf ini. Jadi usahakan sering-sering melihat, sering-sering mengidentifikasi, dan juga sering-sering latihan gitu. Sama seperti minasang dulu pada waktu TK atau mungkin SD ya, latihan menulis huruf alfabet. Oke, mungkin minasang bisa di screenshot ya ini ya. Oke, bisa saya lanjutkan. Next. Oke ya, ini ya. Huruf hiragana selanjutnya adalah huruf hiragana dakuon dan handakuon ya. Dakuon dan handakuon. Apa sih senpai itu dakuon dan handakuon? Dakuon adalah ya ini ya, seperti ini ya, dakuon dan handakuon. Oke, kita next ke penjelasannya ya. Mungkin minasang nggak sabar. Apa sih hiragana dakuon? Hiragana dakuon merupakan huruf hiragana standar yang diberikan tanda kutip atau tanda petik 2 ini ya, minasang ya.
Ya, biasanya disebut teng-teng. Nah, lebih gampangnya teng-teng. Nah, seperti ini ya. Ini sampai sini menggunakan huruf, berarti huruf apa ini? Huruf hiragana dakuon. Oke. Seperti di samping ya. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Sama halnya dengan handakuon. Hiragana handakuon ini juga punya standar ya. Yaitu ada lingkaran kecil ya, seperti di contoh ini. Lingkaran kecil yang disebut maru ya, lingkaran maru ya. Kak, kan tadi kan hiragana dasar ya, gimana sih ngembanginnya kalau jadi ke dakuon dan handakuon? Ini gampang ya minasan ya. Kalau dakuon dan handakuon ini cuman ada 4 huruf ya, di sini bisa dilihat ya, ada huruf ini ka, sa, ta, dan wa ya. Nah kalau ini ya ka, huruf k nanti bisa berubah jadi ga, terus gi ya, nanti hurufnya gi, gu, g dan go ya. Terus lanjut huruf sa nanti jadi za. Nah ini bukan ini ya, kayak seperti yang saya bilang tadi ya minasan ya teman-teman ya, yang baru belajar. Si ya, ini huruf si. Lalu nanti berubah kalau diberikan teng-teng menjadi ji ya. Jadi tidak harus zi ya, bukan ya. Kalau zi itu seperti huruf Mandarin ya, para baca Mandarin. Oke, lanjutnya adalah zu, z dan zo ya, sama ya, ini sama. Oke, lanjut yang selanjutnya adalah huruf ta ya. Ta nanti berubah menjadi da ya, da. Lalu di atau ji ya, bisa mungkin kalau minasan kalau mengetik di laptop, yang punya laptop yang sudah dipasang instalan dan juga huruf untuk ini, huruf Jepang ya, Nihongo ya terutama ya, nanti ngetiknya bisa pakai D ya, bukan J ya. Nanti takutnya kalau minasan pakai ketik J pakai keyboard ya, nanti keluarnya pasti ini. Kalau pakai ketik D nanti pasti keluarnya yang hiragana C yang ditambahi oleh teng-teng gitu. Begitu juga yang sini ya, sama ya. Ju ini nanti minasan bisa lihat di next slide. Nanti kalau ngetik minasan pakai du ya, bukan ju ya. Cara baca ya, yang dalam kurung ini adalah cara baca. Kalau ini adalah cara pengetikan ya, du. Oke. Sejauh ini nggak ada masalah ya. Yang perlu ditekankan, yang perlu waspadai cuman ini ya, 3 huruf 1, mungkin J nya yang ini sama ini ya. Oke. Kalau ya ini yang paling ya juga ya, ini huruf H. Huruf H bisa dibuat untuk 2 bentuk ya. Kalau kasata ini tidak bisa dibuat menjadi handakuon ya, handakuon atau yang diberikan maru ya, atau lingkaran kecil. Jadi yang 3 huruf ini kasata ini hanya bisa ditambahi dengan teng-teng ya, coretan 2 itu tanda petik gitu, cuma seperti ini ya. Jadinya cuma bisa 3 ini aja ya, tidak bisa untuk menjadi huruf ini ya, huruf handakuon, hiragana handakuon. Jadi yang bisa cuman H saja, jadi lebih mudah ya binasang ya. Sama seperti huruf konsonan ya. Kalau B jadi babibu ya, ini salah ini. Hati-hati ya minasan ya, mohon maaf ini ada kesalahan ketik ya. Iba, bi, bu, be, bo. Kalau ini jadinya huruf pa ya, kalau ditambahi dengan maru nih jadi huruf pa, pi, bu, be, bo. Oke, seperti itu ya. Oke, next gimana sih cara penulisannya? Jadi penulisannya ini gampang ya minasan ya, sama seperti sebelumnya ya. Nah nih gampang nih, misal huruf H, cuman kalian tinggal kasih teng-teng gini aja atau maru ya. Kalau yang handakuon menggunakan ini, tambah ini aja. Begitu juga dengan dakuon ya, yang tadi ya, yang menggunakan teng-teng gitu, teng-teng atau tanda petik gitu ya minasan. Lebih mudahnya tanda petik ya. Oke, next lanjut. Nah ini ya, kita sampai ke sesi paling akhir, hiragana yo ong ya, yo wong.
Yuong ya, mungkin Yuong ya, hiragana Yuong ya. Ini hiragana Yuong ini apa sih senpai? Hiragana Yuong merupakan hiragana standar yang penulisannya diberikan tanda ya, yu, yo. Nah, yang tiga hiragana tadi nih yang bolong ya, yang saya beri tanda X2 tadi itu, yang tidak ada y dan yu ya, ya, y dan y ya. Jadi cuma ada ya, yu, yo ya. Nah, contohnya kalau seandainya di sebuah kalimat ini bisa ini ya, minasang ya. Benkyo shimasu ya. Ini agak panjang karena ada u ya. Benkyo, kyo mana sih senpai? Nah, ini ya, kyo ya. Nah, penggunaannya biasanya buat seperti ini ya. Oke. Gampangannya untuk ini ya, saya berikan warna yang berbeda ya, minasan ya. Jadi bisa diingat-ingat, hiragana Yuong hanya perlu ditambahi dengan huruf ya, yu, yo ya. Jadi yang saya beri merah ini tidak akan berubah ini. Namun kalau yang warnanya berbeda seperti ini biru, ini belum saya ganti ya. Mohon maaf ya minasan ya, banyak kesalahan ini, mungkin bisa dikoreksi ya. Ya, ini jadi gimana sih Kak mengidentifikasikan juga Yuong ini? Yuong sama seperti hiragana yang tadi ya, yang ini ya. Ini ya, ini kan ada 4 ya, kalau ini kan 4. Kalau dan ini juga huruf vokal A ya. Kalau dakuan dan handakuan ini huruf vokal A ya, vokal A. Kalau yang ini Yuong ini huruf vokal I ya. Ini ya, ki, si, ci, ni, hi, mi, dan ri ya. Ri, oke, ri. Oke. Itu cara penulisannya sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi hurufnya yang paling ini, yang besar dulu, huruf I, huruf I ya. Oke, kita coba lihat ya. Seperti apa sih? Nah, ini contohnya nih, huruf myo. Tulis dulu ininya dulu, lalu yang kedua adalah huruf ini ya, yo nya ya, atau huruf ini ya. Oke, yang lain adalah ini juga. Kak, ini bisa jadi huruf handakuon juga nggak sih Kak? Ya bisa ini ya, contohnya ini di sini ya, handakuonnya seperti ini, handakuon dan dakuon ya, bisa ditambah petik 2 dan juga dikasih lingkaran atau maru. Jadi seperti itu. Oke. Jangan lupa dicatat ya minasan ya. Karena supaya minasan lebih paham sambil praktek ya. Mungkin yang dengan cara belajar praktek ya, melihat sambil praktek itu sangat mudah kalau seandainya minasang sambil mempraktekkan ya. Jadi langsung, kalau seandainya minasang hanya mendengarkan kakak berbicara saja belum tentu masuk ya, cara belajar karena berbeda-beda ya, bisa sambil dicatat juga. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Oke, bila minasang suka video saya bisa di like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk komen dan juga sharing ke teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang ya, terutama yang masih pemula. Yang sudah pro atau sudah belajar mungkin bisa memberikan saran-saran apa saja untuk teman-teman nih untuk belajar, dan juga buat saya ya untuk membuat konten selanjutnya yang lebih bagus, lebih baik dari yang sekarang ini. Oke, terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu.